Assalamualaikum anak-anak, bertemu lagi dengan Pak Roni. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran di tema 6, subtema 1, pembelajaran yang ketiga. Mari kita lihat anak-anak di halaman 17 pada kegiatan Ayo Menulis. Nah, coba kita baca dulu bersama-sama ya. Lani memiliki hewan peliharaan. Apakah kamu memiliki hewan peliharaan? Ceritakan hewan peliharaanmu. Jika tidak mempunyai hewan peliharaan, kamu boleh bercerita tentang hewan peliharaan yang kamu ketahui. Tuliskan ceritamu dengan menggunakan huruf tegak bersambung. Pergunakan huruf kapital dengan benar. Baik anak-anak, di sini berarti kita akan menulis cerita atau menceritakan hewan peliharaan yang anak-anak miliki di rumah ya. Namun jika anak-anak tidak memiliki hewan peliharaan, boleh membayangkan berarti. Jadi membayangkan kamu ceritanya ingin memelihara hewan apa, nanti kita ceritakan. Nah, di sini yang perlu diperhatikan, kita menulisnya menggunakan huruf tegak bersambung. Terus kita juga harus memperhatikan penggunaan huruf kapital. Nah, coba kita lihat di halaman selanjutnya. Sebenarnya sudah ada tempatnya ya anak-anak ya untuk menulis. Namun untuk lebih baiknya anak-anak bisa menulis di buku menulis tegak bersambungnya masing-masing ya, yang sudah ada dibagikan oleh Bapak Ibu guru. Nah, anak-anak biasanya jika diminta untuk menulis cerita itu anak-anak kan sering bingung ini mulai dari mana ya. Jadi di sini Pak Roni mau memberi cara ya, sebuah cara yang disebut dengan peta pikiran. Nah, jadi anak-anak sebelum kita mulai menuliskan cerita kita harus merancang dulu nih. Kita mau menceritakan apa saja, kita mulai dari mana, terus kemana. Nah, itu yang disebut dengan peta pikiran. Pikiran kita petakan dulu gitu ya. Jadi nanti tahu jalannya kemana. Oke, caranya bagaimana anak-anak? Sekarang anak-anak silahkan siapkan dulu sebuah kertas kosong ya. Boleh buku tulis biasa atau kalau ada kertas kosong, kertas yang tidak ada garisnya juga bisa, lebih baik lagi. Baik, yang pertama kita mulai dulu ya dengan membuat sebuah lingkaran besar di tengah ini ya. Nah, anak-anak sesuaikan dengan ukuran kertasnya ya. Kira-kira cukup untuk menulis satu kata nanti. Oke, sekarang karena kita mau bercerita tentang hewan peliharaan, kita tentukan dulu kamu mau menceritakan tentang hewan peliharaan apa. Apa hewan peliharaan yang kamu punya di rumah, atau kalau tidak punya, apa hewan peliharaan yang ingin kamu punya, yang bisa kamu bayangkan ya. Kalau di sini Pak Roni mau menceritakan, ini Pak Guru contohkan ya. Pak Roni contohkan, Pak Roni itu dulu pernah punya hewan peliharaan kucing. Nah, jadi di sini Pak Roni tulis kucing. Jadi Pak Roni nanti akan menceritakan tentang hewan peliharaan kucing. Oke. Pak Roni ingat-ingat lagi kalau kucingnya Pak Roni dulu itu ada namanya ya. Nama. Jadi kucingnya kita kalau punya hewan peliharaan kan biasanya diberi nama. Nah, Pak Roni juga sama, diberi nama. Nama kucingnya Pak Roni itu dulu adalah Oren ya, si Oren panggilannya. Nah, kemudian apalagi kalau ini sudah kita mau ceritakan tentang nama kucingnya. Terus Pak Roni ingat lagi, Pak Roni mau cerita juga tentang makanannya ya, makanan kucingnya Pak Roni ya. Makanan. Oke, di sini. Makanannya itu dia senang sekali itu makan ikan. Nah, terus biasanya yang kasih makan itu Pak Roni dikasih makan itu 2 kali ya, 2 kali sehari, 1 hari. Nah, ini bisa Pak Roni tulis nanti. Pak Roni mau cerita tentang ini ya, tadi namanya, terus makanannya. Terus Pak Roni juga mau cerita tentang kucingnya Pak Roni. Oh ya, tempat tinggalnya. Ini Pak Roni bisa tulis ini tinggal gitu aja ya.
tempat tinggal. Nah, kucingnya Pak Roni itu tinggalnya dulu Pak Roni buatkan kandang. Jadi di sini kandang. Nah, Pak Roni tulis yaitu tinggalnya dulu di kandang. Tapi seringkali dia itu tidur di sofa, walaupun sudah ada kandangnya, dia itu suka tidur di sofa ya, atau kursi yang empuk itu ya. Nah, terus Pak Roni mau cerita apa lagi ya tentang kucingnya? Oh ya, ini yang perlu kita ceritakan juga adalah ciri-cirinya ya. Ciri-cirinya itu berarti bisa tubuhnya seperti apa, apakah dia gemuk, apakah kurus ya. Kalau kucingnya Pak Roni itu tubuhnya itu gemuk, gendut banget ya dia ya, karena banyak makan. Kemudian warnanya ya, selanjutnya warnanya kucingnya Pak Roni itu warnanya adalah oranye ya. Kemudian yang terakhir adalah di hidungnya ya, ada warna hitam. Jadi bisa kita tulis hidung hitam. Baik anak-anak, sekarang waktunya kita menulis ceritanya ya. Ini peta pikiran yang sudah kita buat, ini Pak Roni kecilkan dulu. Nah, jadi anak-anak, cerita kita nanti kita buat sesuai dengan peta pikiran yang sudah kita buat ini ya. Nah, di sini Pak Roni akan menuliskan dengan ketikan ya, atau huruf komputer. Nah, anak-anak nanti menulisnya tetap menggunakan huruf tegak bersambung di buku menulis halus masing-masing. Jangan lupa perhatikan penggunaan huruf kapitalnya juga. Oke, kita mulai. Yang pertama, kita mulai dari kucingnya. Berarti kita memberitahu pembaca atau orang yang membaca tulisan atau cerita kita nanti bahwa kita memelihara seekor kucing. Jadi bisa kita tuliskan seperti ini anak-anak. Aku memelihara seekor kucing. Nah, ingat di sini ada huruf kapital pertama kali awal kalimat ya. Kemudian setelah kucing kita lanjut ke sini. Pak Roni ingin lanjut ke sini menceritakan tentang namanya, yaitu si Oren tadi ya, nama kucingnya. Bisa kita tulis kalimatnya seperti ini. Kucingku bernama Oren. Di sini ada dua huruf kapital. Nah, ini awal kalimat, ini adalah nama orang atau nama tokohnya ya, karena ini tokohnya adalah si kucing ini, jadi namanya pun tetap kita menggunakan huruf kapital. Oke. Selanjutnya anak-anak, Pak Roni sekarang ingin bercerita ke sini, yaitu mengenai ciri-cirinya dulu aja ya. Jadi kita mulai dari tubuhnya yang gemuk dan warnanya yang oranye. Ini mau Pak Roni gabung jadi satu kalimat aja, dua ini ya, 1, 2. Jadi kalimatnya bisa seperti ini. Tubuhnya gemuk dan bulunya berwarna oranye, di bawahnya sini ya, titik. Kemudian Pak Roni lanjutkan lagi dengan cirinya yang di sini, yaitu hidungnya berwarna hitam. Agar kalimat kita tidak terlalu panjang, ini bisa kita beri titik dulu ya. Tubuhnya gemuk dan bulunya berwarna oranye, hidungnya berwarna hitam. Perhatikan ada huruf kapital di sini. Nah, anak-anak, selanjutnya Pak Roni mau lanjutkan cirinya sudah ke makanannya dulu sebelum ke tempat tinggalnya. Yaitu makanannya adalah ikan ya. Dia suka makan ikan. Jadi kita bisa tulis kalimatnya, kucingku suka makan ikan. Nah, kapital lagi di depan. Kemudian mengenai ini, 2 kali sehari. Tadi kita beri makan atau Pak Roni beri makan 2 kali sehari. Jadi kalimatnya seperti ini. Aku memberinya makan 2 kali sehari. Nah, di sini kapital lagi. Dan terakhir Pak Roni akan menceritakan tentang tempat tinggalnya, yaitu di kandang ya.
kucingku tinggal di kandang. Nah, ada kapital lagi di sini. Dan yang terakhir, dia suka apa tadi? Tidur di sofa ya. Tapi dia sering tidur di sofa. Nah, kira-kira seperti itu anak-anak cerita yang kita buat sebelumnya kita merancang terlebih dahulu dengan peta pikiran seperti ini ya. Anak-anak dapat membuat peta pikiran, mungkin mengikuti punya Pak Roni boleh, tapi mungkin hewannya berbeda ya. Nanti mungkin ikan, atau ada yang pelihara kura-kura, atau burung, dan yang lain-lain. Kemudian ini juga selain nama, makanan, tempat tinggal, dan ciri-cirinya, mungkin kalian bisa tambahkan hal lainnya. Ya, mungkin hewan peliharaan kalian itu tingkahnya lucu. Misalnya kalau burung ya, kalau burung biasanya kan dia lincah ya, mungkin dia suka loncat-loncat atau apa. Nah, ini bisa kalian tuliskan juga, tambahkan tingkah lakunya ya, atau yang lainnya, apalagi yang mau kalian ceritakan mengenai hewan peliharaan kalian. Baik anak-anak, semoga anak-anak paham dan bisa membuat sebuah cerita yang bagus mengenai hewan peliharaan kalian. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.